Halo, salam damai sejahtera dalam kasih Allah kita. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel ini. Saya terus berharap kepada teman-teman supaya share channel ini ke sebanyak mungkin orang, biar kita semuanya diteguhkan. Nah, pada saat ini saya ingin membahas mengenai ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Karena saat ini Gereja Tuhan yang Maha Kuasa telah merajalela di mana-mana dengan ajaran mereka yang mengatakan bahwa Mesias sudah kembali. Nah, dalam beberapa waktu 2 hari yang lalu, saya berdiskusi dengan seseorang dari antara mereka. Dia mengirimkan kepada saya sebuah tulisan dan juga sebuah MP3 yang menuliskan bahwa pada saat ini Mesias sudah kembali. Mesias sudah kembali dan kita harus mendengarkan suara Tuhan. Ketika orang berkata bahwa ada suara Tuhan, kita harus cepat-cepat ke sana untuk mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita jangan sampai pada akhirnya kehilangan keselamatan seperti yang dialami oleh Paulus. Nah, hal yang perlu kita waspadai adalah bahwa orang-orang ini ketika kita melihat, kita akan tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tulus melayani. Tetapi sebenarnya ketulusan mereka dalam melayani itu telah menyimpang dari ajaran kitab suci. Dan yang harus kita perhatikan juga bahwa adalah orang-orang ini percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, jadi sekarang ini ketika di mana-mana orang ketika berkata bahwa kamu percaya Alkitab adalah firman Tuhan, yes, oke. Saya juga percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Dan orang-orang seperti ini ketika di mimbar ya langsung berikan dia kesempatan untuk misalkan berkhotbah dan sebagainya, bersaksi. Tetapi seperti yang kita lihat, antara saksi Yehova dan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, mereka percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Tetapi saksi Yehova tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Dan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa mengajarkan bahwa Mesias sudah kembali. Kita harus mendengarkan suara Tuhan supaya kita jangan sampai kehilangan keselamatan seperti Rasul Paulus. Nah, ini tentu saja menyimpang dari ajaran Alkitab. Pertama, tidak ada catatan apapun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Paulus kehilangan keselamatan. Tidak ada. Dan ketika berbicara mengenai kedatangan Mesias, mereka menyimpang dari situ. Mereka menyimpang dari ajaran kitab suci. Nah, karena mereka mengajarkan bahwa Mesias sudah datang. Nah, sedangkan di dalam Alkitab, misalkan kita baca di dalam Matius pasal 24, itu dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul banyak nabi-nabi palsu. Mereka akan mengatakan bahwa oh, Mesias sudah datang, Mesias ada di sini, Mesias ada di gunung, Mesias ada di sana, mari kita pergi ke sana. Dan Yesus sendiri yang mengatakan itu, bahwa kamu harus berwaspada terhadap mereka, sebab mereka adalah nabi-nabi palsu. Dan harus berhati-hati, karena ada di antara kita yang akan ikut di dalam pengajaran mereka. Dan sampai kepada pasal 24 ayat 27, di sana dikatakan dengan jelas bahwa kedatangan anak manusia akan seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Nah, itu berarti bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu akan diketahui oleh semua orang dan bukan hanya kepada Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu mereka telah menyimpang dari ajaran kitab suci. Dan saudara harus tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dimaksudkan di situ. Karena mereka mengatakan bahwa
Mesias sudah kembali dan harus mendengarkan suara Tuhan, mendengar ramalan-ramalan. Itu omong kosong. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada saudara-saudara, karena saudara akan menemukan ini dimanapun. Karena saat ini dunia internet dan pengajaran mengenai gereja Tuhan yang Maha Kuasa sangat melebar di mana-mana. Saudara harus berhati-hati dengan mereka. Karena saudara harus tahu bahwa penyesatan itu tidak selalu datang dari luar, tetapi selalu datang dari dalam. Penyesatan selalu datang dari mimbar. Karena ada orang-orang yang tidak mau belajar tetapi mau mengajar. Nah, saudara harus tahu bahwa mereka adalah orang-orang sombong. Orang yang tidak mau rendah hati, yang tidak mau belajar karena menganggap dirinya bahwa dia bisa dalam segala hal. Dan dengan begitu dia mau mengajarkan kepada kamu. Dan harus diketahui bahwa penghujatan terhadap Tuhan tidak menunggu orang membakar gereja atau tidak menunggu orang di luar kekristenan untuk datang berbicara mengenai Tuhan dan berbicara salah mengenai Tuhan, baru itulah namanya penghujatan. Atau membunuh orang Kristen, membakar gereja, itu baru namanya penghujatan. Tetapi berbicara yang salah tentang Tuhan, itu namanya penghujatan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasih, berhati-hatilah dalam menerima ajaran-ajaran yang menyimpang dari kitab suci. Nah, untuk itu saudara harus belajar dan jangan memberi telingamu untuk mendengarkan orang-orang yang tidak mau belajar tetapi mau mengajar. Saudara harus tahu, mereka yang tidak mau sekolah tapi mau mengajar, itu tidak baik. Karena mereka pasti akan salah. Pasti akan salah. Karena seperti dosen saya mengajar bahwa ingat bahwa Alkitab bukan tulis kemarin sore, sehingga kamu dengan begitunya berani untuk mengajar tanpa belajar. Dan jikalau tanpa belajar yang baik, tanpa studi yang baik, orang-orang hanya akan menjadi alat yang berguna bagi setan untuk menghujat Tuhan. Karena setan suka memakai kebodohan untuk menghujat Tuhan. Itu harus diperhatikan. Dan mari saudara-saudaraku, camkan baik-baik apa yang tadi saya katakan. Ingat bahwa kedatangan Mesias akan diketahui oleh semua orang, bukan hanya kepada gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mereka telah menyimpang dari ajaran kitab suci. Mereka berkata bahwa Paulus binasa, Paulus kehilangan keselamatan. Itu salah. Dan saudara harus berhati-hati dengan mereka, supaya saudara tidak terjerumus di dalam pengajaran mereka, dan saudara pada akhirnya dihukum oleh Tuhan, karena saudara tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh kitab suci. Jadi setiap ajaran harus berdasar pada kitab suci, harus menjadikan Alkitab sebagai polisi lalu lintas yang mengontrol setiap orang berjalan dengan baik. Itu penting. Nah, oleh karena itu, teguhkan hatimu dan kamu juga harus belajar supaya kamu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Karena jika dengan demikian kamu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar, dan yang salah yang mana, kamu tidak akan disesatkan oleh berbagai ajaran apapun. Karena sesungguhnya kamu telah mempunyai pengetahuan dasar mengenai hal tersebut. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Amin.